Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat buat sahabat guru dan orang tua yang hebat dimanapun Anda berada. Pada video kali ini kita akan membahas tahapan-tahapan berdasarkan usia, bagaimana cara mendidik dan memperlakukan anak-anak kita. Tahapan yang pertama adalah ketika usia 0 sampai 2 tahun. Ini disebut dengan masa bayi. Maka kata kuncinya adalah jangan sampai memperlakukan bayi ini dengan kasar. Apa dasarnya? Sebuah kisah, ada seorang ibu mendatangi Nabi dengan membawa bayi, dan Nabi ingin sekali menggendong, dan bayi itu pun dikasihkan kepada Nabi untuk digendong. Lalu apa yang terjadi? Ternyata bayi ini ngompol. Ibunya yang merasa bersalah langsung mengambil bayi tersebut dari gendongan Nabi. Maka dengan sangat menyesal Nabi mengatakan, sesungguhnya baju yang kotor ini bisa bersih dengan sekali cuci. Tetapi jiwa anak yang keruh karena renggutan yang kasar akan membekas sampai dia dewasa. Maka kata kuncinya adalah jangan memperlakukan bayi dengan perlakuan yang kasar. Harus dengan penuh kasih sayang dan kelembutan. Kemudian tahapan yang kedua adalah usia 2 sampai 7 tahun. Ini yang disebut dengan masa kanak-kanak. Sayyidina Ali mengatakan, usia ini jadikanlah anakmu sebagai seorang raja. Maksudnya apa? Turuti semua keinginannya, kecuali keinginan yang membahayakan dia. Raja harus dituruti. Dengan begitu, anak nanti akan merasa bahwa orang tuanya sangat begitu sayang kepadanya. Seperti halnya Nabi, begitu sayangnya kepada cucunya. Itu ketika ke masjid, bahkan ngimami sholat di masjid itu pun ketika cucunya ikut, itu digendong sambil sholat. Dan pernah terjadi juga, 2 anak ini naik ke punggung Nabi dan Nabi dijadikan kuda-kudaan. Lalu bagaimana sikap Nabi? Beliau dengan bangga menjadi kuda dari kedua cucunya tersebut. Bahkan beliau mengatakan, "Nak, sungguh engkau adalah penunggang kuda yang sangat hebat. Tetapi ayahmu, Nak, Ali itu jauh lebih hebat. Maka belajarlah kepada ayahmu." Itu yang dikatakan oleh Nabi. Para sahabat guru dan orang tua yang hebat, walaupun demikian, kita tetap harus menanamkan nilai-nilai yang baik kepada anak kita. Contoh lagi, ketika ada kurma sodakoh di masjid, Hasan ini mengambil salah satunya kemudian dimakan. Begitu Nabi tahu, maka Nabi langsung lari. "Jangan, Nak." Padahal sudah dimasukkan ke dalam mulutnya. Maka dengan susah payah Nabi mengambil, merogoh kurma yang sudah masuk di mulut itu dengan jari-jarinya. Bahkan sampai anak itu dijungkir. Inilah Nabi, kasih sayangnya luar biasa, namun tetap tegas. Para sahabat guru dan orang tua yang hebat, kemudian tahapan yang ketiga adalah ketika usia 7 sampai 10 tahun. Apa kata Sayyidina Ali lagi? Beliau mengatakan, jadikan dia sebagai budak. Saatnya kita untuk mendisiplinkan dia. Maka di usia ini kita kenalkan dia dengan kewajiban-kewajiban agama. Misalnya sholat, kemudian latihan puasa, membantu orang tua, dan lain-lain. Kemudian tahapan berikutnya, yaitu yang keempat, ketika usia sudah mencapai 10 tahun hingga baligh, atau kira-kira umur 15 tahun. Pada usia ini, kita beri kebebasan untuk mengatur beberapa hal yang sudah menjadi wewenang dia. Contoh, misalnya kalau kita ngasih uang saku kepada anak yang usianya masih 7-10 tahun,
maka harus kita dikte. Nah, ini uang 10.000. Yang 2.000 buat ini, yang 3.000 buat ini, 3.000 lagi buat ini, dan 2.000 lagi buat ini. Namun, anak yang sudah mencapai umur 10 tahun hingga balik, maka cara ngasih sangunya beda lagi. Nah, ini uang 50.000. Ini jatahmu selama 5 hari. Maka atur sebaik-baiknya untuk keperluanmu, dan ibu ingin tahu di akhir pekan nanti uang itu untuk apa saja. Dengan demikian, ketika anak itu sudah menginjak usia balik atau kira-kira 15 tahun, maka akalnya sudah sempurna dan dia sudah siap untuk bertanggung jawab atas dirinya sendiri, dan dia juga sudah siap dibebani kewajiban-kewajiban agama. Maka tidak heran kalau kita pernah mendengar seseorang yang namanya Usama bin Zaid, yaitu cucu dari putra angkat Nabi Zaid bin Haritsah, ketika umur 17 atau 18 tahun itu dia sudah mampu dan diberi kepercayaan untuk memimpin 40.000 pasukan untuk berperang dengan Romawi. Tentunya cerita-cerita yang demikian masih banyak sekali. Kalau kita pernah dengar Sultan Muhammad Al-Fatih, itu begitu luar biasanya. Bahkan ketika umur 15 tahun, dia sudah magang menjadi gubernur di salah satu wilayah dari ayahnya sendiri. Para sahabat guru dan orang tua yang hebat, banyak sekali pertanyaan yang muncul ketika saya mengisi kajian-kajian tentang pendidikan anak-anak. Pertanyaannya adalah, dalam Islam itu belajar tentang sholat itu diberikan kepada anak yang usianya 7 tahun sampai 10 tahun. Pertanyaannya, lalu ketika umur 0 sampai 6 tahun, itu apa yang diajarkan? Nah, ini pertanyaan menarik dan jarang sekali dibahas. Para sahabat guru dan orang tua yang hebat, maka jawabannya adalah ketika anak itu masih usia 0 sampai 7 tahun, itu pelajarannya adalah tentang ketauhidan, yaitu tentang Allah. Bahkan ketika anak-anak itu belum bisa berbicara. Nah, kalau anak-anak itu sudah berbicara, ini contoh saja nih. Ketika seorang ibu-ibu lagi menyuapi anaknya, maka di situ kan ada nasi, ada sayur, dan lain-lain. Maka kita bisa menanamkan tauhid ini melalui cerita-cerita yang kita buat. Misal, nah, ini ada nasi. Nasi ini asalnya dari beras. Beras ini asalnya dari gabah. Dan gabah adalah tanaman dari petani yang jauh di pelosok desa sana. Melalui proses yang sangat panjang, petani manen, kemudian dijual dikirim ke pabrik kemudian dikirim lagi ke agen kemudian dibeli lagi oleh toko-toko kecil, dan ibu yang membeli ke toko kecil. Begitu panjang prosesnya, nak. Dan itu semua yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi apa? Demi memberi rizki berupa makanan ini kepada anak-anak. Oleh karena itu, nak, sebelum makan, mari kita berdoa kepada Allah sebagai ucapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi rizki kepada kita. Berdoa bersama-sama, anak-anak. Kemudian contoh lagi, ketika kita rekreasi bersama anak-anak, kemudian kebetulan di sebuah bukit yang jalannya adalah mendaki, maka kita bisa mengatakan kepada anak, anakku, jalannya tinggi, mendaki. Nah, mari kita berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita mampu menaiki jalan ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Nah, kira-kira begitu. Nah, kemudian nanti ketika sampai di atas, kita tanya anak-anak kita, bagaimana, nak? Kita diberi kekuatan oleh Allah? Jawabannya pasti iya. Nah, itu nanti ketauhidan akan masuk kepada perasaan dan hati serta pikiran anak kita. Oleh sebab itu, maka ketika
tauhid ini sudah nancep di dalam hati anak-anak, maka tidak ada lagi kita temukan anak sholat di masjid yang masih injak-injakan kaki. Nah, ini pelajaran bagi orang tua. Ketika usia anak kita sudah mencapai usia SMP misalnya, kok sholat masih injak-injakan kaki, itu yang patut dipersalahkan adalah orang tuanya. Demikian video kali ini, mudah-mudahan membawa manfaat. Dan apabila ada yang perlu ditanyakan, silakan hubungi nomor di bawah ini. Sekian, sampai ketemu di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.